Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sejenak mengajak teman-teman semua untuk berpikir mengenai konsekuensi dari isu yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Apabila isu itu benar-benar kita percayai, maka konsekuensinya kita harus merubah total semua manuskrip-manuskrip dan buku-buku sejarah yang ada di bumi Nusantara ini. Manuskrip-manuskrip yang ada di kesultanan-kesultanan dan ada di para ulama-ulama yang mereka mendapatkannya turun-temurun, itu pun harus dirubah. Ya, itu konsekuensinya. Dan ini konsekuensi yang sama sekali nggak logis. Kalau kita melakukan perubahan itu berangkat dari sebuah kajian yang jauh dari ilmiah, itu blunder loh. Kita sama dengan membodohi anak cucu kita ke depan. Kita melakukan perubahan terhadap sejarah keislaman dan kesultanan di Indonesia hanya berangkat dari kajian yang sangat prematur, yang mengabaikan banyak metodologi dan tidak pernah diuji di hadapan para pakar. Bahkan penulisnya pun bukan seorang yang ahli di bidang tersebut. Tidak ada latar belakang pendidikan di bidang itu. Bukan pakar nasab, gak pernah belajar ilmu nasab. Ya. Dan semua tim hurenya pun juga bukan pakar nasab. Hanya modal beli kitab atau download kitab, kemudian kitab dibeber di depan meja, kemudian dia shooting seolah-olah dia ini pakar nasab, buka-buka nasab, buka-buka kitab, lalu seolah-olah dia pakar nasab. Nah, kalau cuman seperti itu aja bisa dianggap pakar, bahaya. Bahaya. Nggak bisa begitu. Di Arab itu banyak juga yang bukan muslim, walaupun mereka juga ahli bahasa Arab, penyair, paham semua tentang sendi-sendi bahasa Arab, tapi mereka bukan muslim, banyak. Tapi apakah mereka bisa menafsirkan Al-Quran? Bisa kita sebut sebagai ulama tafsir Al-Quran? Ya nggak bisa. Ya harus belajar, harus sekolah tafsir, harus belajar tafsir, kan begitu. Nah, demikian pula dengan ilmu nasab, itu ada sekolahnya. Bukan asal baca kitab lalu merasa dirinya pakar nasab. Yang kita lihat kan abal-abal semua. Termasuk Kiai Haji Imaduddin pun abal-abal dalam hal ilmu nasab. Beliau abal-abal juga, sama aja statusnya seperti kita. Sama-sama bukan orang yang mengerti ilmu nasab. Ya. Cuma kalau kita nyadari, kalau beliau nggak nyadar. Kembali ke konsekuensi dari kalau kita mempercayai kajiannya, maka manuskrip yang ada di layar ini itu pun harus dirubah. Ada yang menduga, ada yang menduga bahwa manuskrip ini telah disisipi nama-nama lain, nama-nama baru yang sebelumnya nggak ada, demi memperkuat alibi dari Kiai Haji Imaduddin. Ada yang menduga begitu. Wallahu a'lam. Tetapi
Ada dan itu bukan yang menduga, ini bukan orang yang nggak ngerti nasab, justru ngerti tentang ini semua. Walaupun ini masih dugaan, tetapi kalau saya mau perdalam lagi, ya bisa aja ketemu. Ya, jadi begitu. Jadi ini sesuatu yang nggak layak dipublikasikan, hanya menimbulkan kegaduhan. Banyak orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, ikut-ikutan jadi timure, dan juga banyak orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan lain di luar ini semua, yang juga memainkan isu ini. Nah, kalau ini kita rubah sejarahnya berdasarkan kajian prematur seperti itu, apa kita ini waras? Sejarah bangsa yang ditulis oleh orang yang pakar di bidang sejarah, kita rubah-rubah gitu aja dengan dalil kajian dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, saya kira untuk memahami hal ini ya, nggak perlu pinter-pinter banget sih. Orang yang punya pikiran waras saja langsung ngerti bahwa ini suatu hal yang nggak mungkin. Gitu loh. Kalaupun itu yang melakukan kajian itu seorang pakar, pun juga harus diuji di hadapan para pakar. Kalaupun yang menulis kajian itu seorang pakar nasab, pakar sejarah, itu pun juga harus diuji di hadapan para pakar yang lain, pakar sejarah, pakar nasab yang lain. Nah, ini nggak pernah diuji. Mau merubah secara nasional, mau merubah secara kesultanan, mau merubah manuskrip-manuskrip, hanya berdasarkan tulisan dari dia. Lah, kita ini waras apa enggak? Satu hal yang enggak patut kita lakukan itu. Ya. Jadi itu konsekuensi yang akan kita terima apabila kita percaya dengan kajian prematur dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ya. Oke. Saya kira itu dulu yang bisa saya sajikan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.